Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Saya Tria Lestari, NIM 2003-20076. Saya akan mempresentasikan tentang pabrik kelapa sawit. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan perkebunan. Kita mulai aja. Yang pertama yaitu jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik. Dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas, maksudnya RAW, material, dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, seperti menghitung bruto atau berat barang dengan truk. Yang kedua, tarah berat truk kosong, dan neto berat bersih barang dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan. Yang pertama yaitu ketika truk masuk ke pabrik, juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load cell yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangan. Yang kedua yaitu proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan, TBS kemudian dibongkar di lantai sortasi untuk dilakukan sortasi. Lantai sortasi berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima perusahaan dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsinya adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah, yaitu membantu tercapainya rendeman pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan. Selanjutnya, mengendalikan buah yang di luar kriteria. Ada lori. Lori adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading rem menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencakup merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. Selanjutnya ada dudukan lori di atasnya agar tidak terpleset dan jatuh. Roda lori agar tetap berjalan lancar. Gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya ada sterilizer. Sterilizer berbentuk vertikal. Ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah saturated steam dengan tekanan 1 sampai
1,8 sampai 2,8 kg per cm kuadrat dan suhu 110 sampai 120 diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple peak. Adapun tujuan dari proses perebusan atau sterilizer yaitu untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya, untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah. Selanjutnya, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak, yaitu mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan. Untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengempanan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut. Untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah untuk suplai bagi ketersediaan buah. Adapun tahapnya yaitu 1. Pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah atau air kondensat. Tahap 2. Pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Tahap ketiga yaitu pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna. Mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid, untuk mencapai kematangan perebusan brondolan bagian dalam diperlukan panas yang cukup. Pembuangan air, kondensat, dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis, karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak 3, perebusan dilaksanakan selama 45 menit tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75 sampai 80 menit, sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110 sampai 120 menit. Triple atau high stowing cran. Triple berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus. Buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke thresher. Triple bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tipler digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Selanjutnya ada thresher. Thresher berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum thresher 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh. Thresher terdiri dari sebuah drum yang sisinya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu, yang berfungsi agar brondolan yang terpipil jatuh ke bawah dan melengkapi dengan sirip atau skat yang berfungsi untuk penghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Brondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke konveyor, dan selanjutnya brondolan diangkat ke stasiun penggempaan. Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan terbanting dan keluar akibat
adanya spike plat atau plat pembawah yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja tracer adalah yang pertama yaitu putaran dari tracer atau 23 rpm. Yang kedua, pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas. Sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Yang ketiga yaitu ketinggian bantingan tandan buah rebus di dalam drum atau untuk perebusan yang sempurna ketinggian bantingan cukup 1,2 m. Hal ini diperoleh dengan putaran drum yang sesuai atau 23 rpm. Selanjutnya kemiringan spike dan jumlah pisau pelemparan, kebersihan dan jarak. Kisi-kisi sisi drum. Efektivitas tracer dapat dilihat dari 1. USF atau Young Strip Fruit, yaitu brondolan yang sudah lepas dari spiklet tetapi tidak mau keluar dari tandan. Yang kedua, oil loss pada jangan kosong. Digester. Selanjutnya ada digester. Digester adalah katel tegak yang mempunyai dinding rangkap poros pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 4 pasang pisau pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Letak pisau-pisau ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lain agar adanya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk start awal, digester diisi penuh 80-90%, kemudian diputar selama 15 menit dan line press dibuka. Fungsi digester yaitu 1. Melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempersiapkan feeding phase, menaikkan temperatur, meniriskan minyak, homogezin. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester. Pertama, kondisi pisau pengaduk digester. Jika aus, segera diganti. Level volume buah dalam digester minimal berisi 3/4 dari volume digester atau pisau bagian atas tertutup oleh brondolan. Temperatur dijaga pada suhu 90-95 derajat untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan sistem ataupun dengan menggunakan steam jacket. Kebersihan bottom flat, kematangan buah yang sudah direbus, kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm. Kondisi plat siku penahan pada dinding digester. Waktu pengadukan berkisar 15-20 menit. Screw press. Screw press berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan skru yang ditahan oleh kon. Daging buah dipres sehingga melalui lubang-lubang press cake minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan kon yang rendah mengakibatkan loss minyak pada fiber tinggi, tetapi presentasi biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya, tekanan kon yang terlalu tinggi mengakibatkan persentase biji pecah tinggi, tetapi proses minyak pada fiber rendah. Tekanan kon 38-50 bar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press yaitu kondisi warm atau main screw press, tekanan kon, kematangan buah yang direbus, kebersihan pada press cake, air delusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dari daging buah. Jika air delusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni, tetapi losis minyak tinggi. Temperatur air delusi
harus dijaga 95 derajat Celcius. Penambahan air delusi dilakukan sebanyak 15-20% terhadap TBS yang diolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu ampas, kempa pres atau cake harus keluar merata di sekitaran konus. Tekanan hidrolik pada akumulator 38-50 kg per cm². Bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Norma yang diizinkan di stasiun kempa press adalah oilosis pada fiber sebesar 3,5-45%, oilosis pada biji maksimal 0,5-1%. Selanjutnya ada sand trap. Sand trap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan menuju sand trap tank. Temperatur pada sand trap tank harus mencapai 90 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke sand trap tank 1 akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke sand trap tank 2 dan pasir akan mengendap ke bawah. Untuk di blowdown. Blowdown dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas dialirkan ke vibroseparator vibrating screen. Vibrating screen berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikat minyak kasar atau crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis PS ada 3, yaitu single duct, double duct, dan triple duct. Vibrating screen jenis single duct ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut-serabut hasil pemisahan pada PS akan dikembalikan lagi ke button cross conveyor untuk diproses kembali. Getaran PS dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif crude oil tank. Crude oil tank yaitu berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. NOx atau non-oil solid akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clarifier tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanas, steam coil, dan steam injeksi. Suhu crude oil tank sebaiknya 90 derajat Celcius. Blowdown pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Selanjutnya ada continuous tank. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak salt G dan NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan salt G. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada salt G yang kedua underpool maksimal 88%, yang ketiga ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya 30-50 cm, baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Di dalam continuous tank terdapat pengaduk yang bergerak dengan kecepatan 4 rpm. Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di salt G. Hal yang perlu diperhatikan pada CST yang pertama yaitu air delusi, kecepatan, strainer atau pengaduk, steam yang masuk,
drain atau blow down temperature oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengendap minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4. Kotoran dan partikel sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4, sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompakan ke oil tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasak selama 90 menit. Minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk disirkulasi mengurangi kadar air selama sirkulasi suhu tetap terjaga pada suhu 95 derajat Celcius. Setelah selesai, sirkulasi minyak akan dipompakan ke oil blower, oil tank nomor 1 untuk cadangan. Hasil blowdown akan dialirkan ke monotank untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank. Selanjutnya oil blower. Oil blower minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blower dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada saat minyak terhisap ke oil blower, minyak akan dispray ke oil blower melalui nozzle, sehingga air di dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap oleh blower, selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampung. Selanjutnya ada stock tank. Stock tank berfungsinya untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Faktor yang harus diperhatikan pada stock tank, yang pertama, kebersihan tangki. Stock tank harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki mempengaruhi kenaikan kadar FFA dan kotoran. Yang kedua, kondisi steam coil atau kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO. Yang ketiga, temperatur, yaitu antara 40 sampai 60 derajat Celcius. Selanjutnya ada salt tank. Salt tank berfungsi sebagai tempat menampung salt sementara sebelum diolah di desenter. Dilakukan pemanasan pada salt slug D agar tidak jenuh pada suhu 80 sampai 95 derajat Celcius. Terjadi proses pengendapan pada bagian bawah salt G tank, yaitu salt G dan nose. Dari dasar tangki dipompakan ke balance tank untuk umpan desenter. Lalu akan dilakukan blowdown apabila endapan nose pada dasar salt G tank telah sangat kental. Salt G hasil pengendapan akan dipompakan ke balance tank. Desenter salt G. Desenter salt G yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak. Maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh desenter. Alat ini memisahkan fraksi minyak atau crude oil, fraksi cair atau water phase, dan fraksi padat atau solid. Selanjutnya ada water phase tank. Water phase tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water phase hasil dari pemisahan desenter yang masih mengandung minyak. Water phase hasil dari desenter akan diolah, kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh sludge separator. Sludge separator yaitu alat untuk mengutip minyak
yang masih terkandung di dalam water place dengan cara kontrafungsi dengan diputar 4.200 rpm, di mana minyak, air, dan nos dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Selanjutnya ada monotank. Monotank minyak hasil pemisahan desenter, sludge separator, dan hasil pengutipan dari pit langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Decanted tank. Decanted tank berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air dilusi pada stasiun flash. Selanjutnya ada pad pit. Pad pit berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decanted tank dan aliran dari parit stasiun. Klarifikasi. Pad pit terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendapkan kotoran. Selanjutnya ada cake breaker conveyor atau CBC. Ampas kepah cake dari stasiun flash akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke debris carver. Cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke debris carver serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Separating kolom alat ini berfungsi untuk menghisap fibre. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fibre siklon dengan pengaturan dari air loop. Serabut yang terhisap langsung di bawah menuju air loop, lalu fiber akan dibawa oleh konveyor untuk menjadi bahan bakar boiler dan nut berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan akan langsung masuk ke debris carver. Selanjutnya ada debris carver. Debris carver berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Putaran debris carver sebesar 15 rpm. Selanjutnya, nut silo. Nut yang dibawa oleh Whitney conveyor membagi nut menuju nut silo. Nut 1 dan nut 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat pemanasan nut agar cangkang dan inti berpisah atau kelopak yang dapat memaksimalkan kerja rifle mill dan nut cracker. Selanjutnya ada nut grading. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sehingga umpan rifle mill dan nut cracker lubang 1 untuk nut kecil, lubang 2 untuk nut sedang, dan lubang 3 untuk nut besar. Selanjutnya ada rifle mill. Rifle mill berfungsi untuk memecah nut dengan cara menggiling. Nut yang masuk ke dalam rifle mill akan digiling oleh rotor bar rifle mill dan ditahan dengan stator bar rifle mill yang memiliki permukaan yang kasar, yang menyebabkan terjadinya pecahnya nut. Selanjutnya ada nut cracker. Alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem memparan biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker. Dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Selanjutnya ada LTDS atau Light Thinner Dry Separator.
LTDS berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS. Siklon yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya, sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju air loop dan akhirnya jatuh ke horizontal cell. Horizontal cell conveyor menuju stasiun boiler. Selanjutnya ada kaibat. Kaibat adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah liat atau lumpur. Selanjutnya ada kernel dryer. Kernel dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti penurunan kadar air pada inti, bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan pneumatik blower. Berfungsi untuk mengurangi kotoran pada inti. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS atau pemisah cangkang dan inti dengan sistem kering. Karena perbedaan berat jenis cangkang atau kotoran pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan terikut oleh hisapan blower menuju kernel bin. Selanjutnya, kernel bin berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf.